Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya sendiri Grendi Sunbala dari jurusan SCCI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kalkulus 2 kami, yaitu mendesain pekarangan Dr. Calvin. Ya, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan bagaimana kami menerapkan konsep kalkulus untuk menyelesaikan permasalahan desain yang efisien. Ya, proyek ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk merancang pekarangan Dr. Calvin yang efisien, yaitu dengan luas maksimal namun dengan panjang pagar yang minimal. Nah, untuk mencapai efisiensi tersebut, kami memodelkan permasalahan ini secara matematis dengan menggunakan konsep integral luas dan panjang kurva. Kami juga memilih fungsi setengah elips sebagai bentuk batas pekarangan karena efisiensinya dalam rasio luas terhadap keliling. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk menentukan fungsi batas pekarangan yang optimal, menghitung luas dan panjang kurva dengan konsep kalkulus, menilai efisiensi desain yang berdasarkan hasil perhitungan, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan desain serta mempertimbangkan alternatif desain. Nah, dalam proyek ini kami diminta untuk menentukan fungsi batas pekarangan yang dalam hal ini kami memilih bentuk setengah elips, kemudian melakukan beberapa perhitungan dan analisis. Nah, perhitungan tersebut meliputi yang pertama menghitung luas daerah di bawah kurva, yang kedua menghitung panjang lengkung dari fungsi batas, yang ketiga mengestimasi biaya pagar berdasarkan panjang lengkung, yang keempat menghitung skor total desain, dan yang kelima menyajikan hasil secara matematis, visual, dan logis. Pertama-tama kita akan membahas desain fungsi batas pekarangan yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giuseppe Abel Budison dari Prodi III 2024. Fungsi batas pekarangan yang kami buat, kami ambil dari bentuk dasar elips, karena elips adalah bentuk yang optimal dan efisien untuk memaksimalkan luas serta meminimalisir panjang kelilingnya. Berikut ini persamaan elips yang kami pilih, yaitu X dikurang 0,5 kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan kami memasang batas Y lebih besar sama dengan 0 untuk membuang bagian bawah elips. Kami menentukan nilai A sama dengan 0,5 untuk menempatkan batas kiri elips di titik X sama dengan 0 dan batas kanan titik elips di titik X sama dengan 1. Nilai B kami dapatkan setelah mencoba berbagai macam kemungkinan dan menyesuaikan dengan biaya tanah dan pagar, yaitu dengan rentang 100 triliun hingga 125 triliun, serta memilih efisiensi maksimal antara luas tanah dan panjang pagar, sehingga kami mendapatkan nilai B adalah 1,989 sekian. Berikut ini adalah grafik kurva yang kami gunakan sebagai batas pekarangan. Kurva ini berbentuk setengah elips dengan puncak di tengah, yaitu X sama dengan 0,5. Grafik ini kami buat dengan bantuan Desmos untuk visualisasi yang akurat. Grafik ini memperlihatkan kurva setengah elips simetris dari titik X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Kurva merupakan batas atas dari wilayah pekarangan. Saya Deul Giordano Julietijan untuk Prodi IPDA Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penghitungan luas pekarangan dan juga penghitungan panjang kurva atau panjang pagar. Pada penghitungan luas pekarangan, kami menggunakan rumus setengah elips, yaitu Pi kali A kali B. Kami menemukan hasil dari luas pekarangan ini adalah sekitar 3,1249 satuan luas. Ini merupakan area pekarangan yang bisa digunakan secara optimal. Untuk perhitungan panjang kurva, kami menemukan bahwa rumus dari keliling elips itu tidak dapat ditemukan secara eksak. Namun, kami dapat menemukan rumus
teori keliling elips melalui rumus pendekatan Ramanujan, di mana rumus teori keliling elips itu sendiri adalah Pi kali 3 kali A plus B dikurangin dengan akar dari 3A plus B dikali A ditambah 3B. Sehingga kami menggunakan rumus Ramanujan ini untuk menemukan keliling dari setengah elips. Dan hasil dari yang kami hitung adalah sebesar 4,2685 satuan panjang. Rumus perhitungan panjang kurva ini sangat penting, karena kami dapat menentukan biaya pagar yang dibutuhkan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan dari perhitungan biaya pagar dan perhitungan biaya tanah yang kami dapatkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Branderal Agus dari Prodi IPDA 2024. Pertama, kami hitung dulu biaya untuk pagarnya. Panjang pagarnya ketemu sekitar 4,27 satuannya. Dan kalau misalkan kami kali dengan satuannya 50 juta, maka total yang kami dapatkan itu sekitar 213 juta. Ini menjadi pertimbangan penting dalam memilih desain yang efisien secara biaya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan biaya tanah. Luas yang kami dapetin itu sekitar 3,125 satuan. Karena harga tanah per satuannya itu 40 triliun, jadi totalnya 124,9 triliun. Kalau digabung sama biaya pagar tadi, totalnya hampir pas seharga 115 triliun, yang berarti masih aman dan gak lewat dari batas anggaran. Jadi bisa kami simpulkan kalau desain yang telah kami buat ini udah memenuhi semua syarat, karena biaya totalnya pas di angka 125 triliun dan itu masih sesuai sama batas maksimal yang dikasih. Oke, kelebihan desain. Pada slide ini kami ingin menjelaskan beberapa kelebihan utama dari desain yang kami gunakan, yaitu setengah elips. Yang pertama, bentuk kurva elips memiliki tampilan yang alami dan simetris, sehingga secara visual cocok digunakan sebagai batas pekarangan. Yang kedua, fungsi matematika dari elips ini bersifat kontinu dan mulus, sehingga mempermudah kita dalam proses perhitungan, baik untuk luas maupun panjang kurva. Yang ketiga, desain ini memaksimalkan luas pekarangan dibandingkan dengan panjang pagarnya, sehingga efisien dari sisi penggunaan lahan. Dan yang terakhir, secara visual, bentuk elips ini juga memberikan nilai estetika yang tinggi untuk desain pekarangan. Kekurangan dan tantangan. Namun, tentu saja desain ini juga memiliki beberapa kekurangan dan tantangan. Untuk kekurangannya, kami hanya menggunakan satu jenis kurva, yaitu elips. Kami belum membandingkan dengan desain atau bentuk kurva lainnya yang mungkin bisa lebih efisien. Selain itu, panjang kurva elips tidak bisa dihitung secara eksak dengan cara biasa. Kami harus menggunakan pendekatan numerik seperti pendekatan Ramanujan untuk mendapatkan nilai panjangnya. Tantangannya, jika desain ini diterapkan dalam konstruksi nyata, maka bentuk lengkung elips ini akan cukup sulit diimplementasikan. Dibutuhkan ketelitian dan perhitungan khusus agar bentuknya benar-benar sesuai dengan yang dirancang secara matematis. Baik, sekarang kita masuk ke bagian evaluasi efisiensi desain pekarangan kami. Evaluasi ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah rasio luas terhadap panjang kurva atau yang kami sebut sebagai nilai J. Dan yang kedua adalah efisiensi terhadap total biaya atau nilai Z. Yang pertama, rasio luas terhadap panjang kurva J sama dengan A dibagi L, yaitu A sebagai luas pekarangan dan L sebagai panjang pagar atau panjang kurva batasnya. Berdasarkan hasil perhitungan, A sama dengan 3,1249 dan L sama dengan 4,2685. Maka J sama dengan 3,1249 dibagi 4,2685 hasilnya adalah 0,732. Artinya setiap satuan panjang pagar menghasilkan
0,732 satuan luas, yang berarti cukup efisien. Kemudian yang kedua, efisiensi terhadap total biaya, yaitu dengan rumus Z sama dengan A dibagi S, yang A sebagai luas pekarangan dan S adalah total biaya, yaitu biaya tanah ditambah biaya pagar. Dari perhitungan kami, biaya tanah adalah 124,9997 triliun rupiah. Kemudian biaya pagar adalah 213.426.980,86 rupiah. Sehingga total biaya S kira-kira 124,9999 triliun rupiah. Jadi Z sama dengan 3,1249 dibagi 124,99999 hasilnya adalah 0,000025. Nilainya memang kecil, tetapi tetap menunjukkan bahwa luas yang kami peroleh cukup baik dibandingkan total biaya yang dikeluarkan. Nilai ini juga bisa digunakan untuk memberikan efisiensi desain antar kelompok. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah desain elips cukup ideal dalam proyek ini. Luas yang optimal dan panjang yang tidak terlalu besar menjadikan biaya pagar masih masuk akal. Untuk saran, desain bisa ditinjau kembali dengan membandingkan bentuk kurva lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efisiensi desain pekarangan yang kami ajukan. Atas perhatian dan kesempatannya, terima kasih.